Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1379, buat dia merangkak ke aula utama. Ketika Zhao Chen mengusulkan untuk membatalkan slot yang Xiao Tian dalam kontes besok, banyak tetua mengerutkan kening. Bukankah itu tidak pantas? Kata seorang leluhur kuno dengan suara berat. Zhao Chen menjawab dengan dingin, apa yang tidak pantas? Jika Yang Xiao Tian tidak muncul besok, tetapi kita sudah mengirimkan namanya, bukankah akademi lain akan menertawakan akademi suci Dao surgawi kita? Liu Zhan menggelengkan kepala dan berkata, kita tunggu sebentar lagi. Kemudian ia menginstruksikan bawahannya, kirim lebih banyak orang untuk mencari Yang Xiao Tian. Pada saat itu, setelah Yang Xiao Tian dan kelompoknya mengaktifkan formasi teleportasi spasial, mereka merasakan perubahan pemandangan, dan segera mereka berada di dekat kota suci 100 orang suci. Melihat mereka akhirnya meninggalkan gunung api hitam dan kembali ke dekat kota suci 100 orang suci, Yang Xiao Tian menghela napas lega. Segera, tanpa penundaan, Yang Xiao Tian, bersama dengan Guru Ding dan Meng Bingsui, bergegas kembali ke kota suci 100 orang suci. Sekarang, dia telah menaklukkan Chaos Star Monarch Divine Flame, dan dia dapat memurnikan pil surgawi kesengsaraan ke-11. Memikirkan hal ini, Yang Xiao Tian tidak dapat menahan kegembiraannya. Dengan pil surgawi kesengsaraan ke-11, dia dapat menukarnya dengan air suci Dao surgawi lapisan kelima. Dengan air suci Dao surgawi lapisan kelima, kekuatan Guru Ding dapat pulih dengan cepat. Master Ding baru saja pulih ke tingkat kekuatan 4 pukulan penghancur Dao. Setelah membakar 100 bagian air suci Dao surgawi lapisan keempat, ia hampir tidak bisa melancarkan 5 pukulan penghancur Dao. Jika saja Master Ding memiliki air suci Dao surgawi lapisan kelima, kekuatannya akan pulih hingga mampu melancarkan 5 serangan Dao penghancur tanpa membakar 100 bagian air suci Dao surgawi lapisan keempat, membuatnya tidak takut terhadap iblis pemusnahan. Memikirkan hal ini, jantung Yang Xiao Tian berdebar kencang. Tepat saat Yang Xiao Tian dan kelompoknya mendekati kota suci 100 orang suci, mereka melihat sekelompok pengikut Akademi Suci kuno terbang menuju kota dari arah lain, tampaknya juga bergegas kembali ke kota suci 100 orang suci. Dari kejauhan, Yang Xiao Tian melihat sekelompok murid Akademi Suci kuno ini. Pada saat ini, kelompok murid Akademi Suci kuno ini juga melihat Yang Xiao Tian dan kelompoknya. Salah satu dari mereka melihat Yang Xiao Tian dan langsung berteriak marah, itu kamu. Banyak murid Akademi Suci kuno di sekitarnya melotot tajam. Kelompok murid Akademi Suci kuno ini adalah mereka yang sebelumnya diberi pelajaran oleh Yang Xiao Tian di Gunung Api Hitam. Apa yang terjadi? Seorang pria parubaya yang memimpin Akademi Suci kuno bertanya, memperhatikan ekspresi marah para muridnya. Guru, dialah penyebab kematian kakak senior Wang. Murid itu menunjuk Yang Xiao Tian dengan marah. Wajah Yang Xiao Tian berubah dingin saat mendengar ini. Kelompok murid Akademi Suci kuno ini benar-benar memiliki keinginan mati. Tatapan pria parubaya itu tertuju pada Yang Xiao Tian, matanya dingin. Kaulah yang menyebabkan kematian murid Akademi Suci kuno kami. Dan setelah itu, kau berani melukai puluhan murid kami. Sekalipun kamu mati 100 kali, itu tidak akan cukup untuk menebus dosamu. Pada saat ini, seorang tetua tertinggi Akademi Suci kuno di samping pria parubaya itu juga berkata dengan marah, kenapa bicara banyak dengannya? Tangkap dia langsung dan bawa dia kembali untuk dihukum. Sambil berkata demikian, dia menerjang Yang Xiao Tian dengan cakarnya. Penatua tertinggi Akademi Suci kuno ini secara mengejutkan berada di alam lapisan ke-10 dominator. Kekuatan cakarnya cukup untuk membelah gunung kekacauan. Melihat kerumunan Akademi Suci kuno terus-menerus memfitnah tuan muda mereka, kemarahan Jiang Tua berkobar. Saat cakar itu turun, ia mengulurkan satu tangan dan menangkap telapak tangan tetua itu. Lalu, dengan perubahan yang tiba-tiba, suara tulang retak terdengar. Seluruh tangan tetua tertinggi Akademi Suci kuno dipelintir menjadi pretzel oleh Jiang Tua, dan dengan satu lambaian, dia melemparkannya. Penatua tertinggi Akademi Suci kuno jatuh bagaikan meteor ke tembok jauh kota suci 100 orang suci. Terdengar ledakan keras, dan tembok bergetar hebat. Kerumunan Akademi Suci kuno tercengang. Sebelum yang lain sempat meluapkan amarahnya, Old Jiang menatap murid yang menuduhnya, di Gunung Api Hitam, Tuan muda kami sudah mengampunimu sekali, namun kau tetap nekat, bahkan berani memfitnah Tuan muda kami. Sekarang, aku akan melumpuhkanmu. Setelah berkata demikian, dia menyeret murid yang menuduhnya itu ke hadapannya,
dan sebelum guru murid itu dapat berbicara, Jiang Tua menekannya ke tanah dengan satu tangan. Murid itu terjepit di tanah, tulang-tulangnya retak keras, lemas, dan menjadi gumpalan daging. Meskipun belum mati, dantian dan vena surgawinya hancur, dan bahkan jiwa surgawinya hampir hancur. Pria parubaya itu melihat Jiang Tua melumpuhkan muridnya dengan tak percaya dan menjadi geram, matanya dipenuhi niat membunuh, berani sekali kau. Kau benar-benar berani. Ada apa? Jiang Tua menghadapi kemarahan pria parubaya itu tanpa rasa takut, auranya terkunci padanya. Penatua tertinggi Akademi Suci Kuno lainnya menahan lelaki parubaya yang marah itu, karena semua orang dapat melihat bahwa Jiang Tua setidaknya berada pada level konfirmasi Dao. Pria parubaya yang tertahan itu menatap tajam ke arah Yang Xiaotian dan Old Jiang, siapa kalian? Yang Xiaotian menyatakan, Yang Xiaotian. Kerumunan Akademi Suci Kuno terdiam, dan pria parubaya itu menatap Yang Xiaotian dengan kaget. Di antara 4 dunia Institut Suci Agung saat ini, jika ada yang mengatakan siapa yang paling cemerlang, tidak diragukan lagi adalah Xiao Fei dan Yang Xiaotian. Setelah mengetahui pemuda di hadapan mereka memang Yang Xiaotian, kerumunan Akademi Suci Kuno yang sebelumnya mengamuk tiba-tiba meredakan amarah mereka. Aku Yang Xiaotian, kata Yang Xiaotian sambil menatap kerumunan di Akademi Suci Kuno. Jika kalian terus memfitnahku karena menyebabkan kematian murid Akademi Suci Kuno kalian, Wang, jangan salahkan aku karena bersikap tidak baik. Tambahnya sambil melirik murid Akademi Suci Kuno yang masih terbujur kaku di tanah. Dengan itu, Yang Xiaotian dan Old Jiang pergi, menembus udara. Kali ini, kerumunan Akademi Suci Kuno tidak menghentikan mereka, malah diam-diam menyaksikan sosok Yang Xiaotian menghilang dari gerbang kota. Saat Yang Xiaotian dan Jiang Tua sedang berjalan kembali ke kediaman Akademi Suci Dao Surgawi, seorang tetua tertinggi Akademi Suci Dao Surgawi yang tengah sibuk mencari keberadaan Yang Xiaotian juga mengetahui tentang konflik Yang Xiaotian dengan kerumunan Akademi 100 orang suci dan bergegas melapor kepada Liu Zhan. Liu Zhan awalnya senang mendengar kemunculan Yang Xiaotian, tetapi setelah mengetahui konflik antara Yang Xiaotian dan kerumunan Akademi 100 orang suci, dia menjadi bingung. Apakah kamu tahu alasannya? Tanya Liu Zhan. Kudengar dari yang lain, itu karena Yang Xiaotian membunuh seorang murid sekte dalam dari Akademi Suci Kuno, Wang Yuan, di Gunung Api Hitam, jelas tetua tertinggi. Wang Yuan adalah murid leluhur Ba. Leluhur Ba, bukan hanya Liu Zhan, tetapi semua tetua yang hadir tercengang. Semua orang menyadari pentingnya leluhur Ba. Zhao Chen bahkan lebih marah, Yang Xiaotian ini benar-benar ancaman. Pada saat ini, seorang tetua bergegas masuk untuk melapor pada Liu Zhan, mengatakan Yang Xiaotian baru saja kembali dan memasuki kediaman. Katakan padanya untuk pergi ke aula utama. Teriak Zhao Chen kepada tetua agung, suruh dia menjelaskan mengapa dia menyebabkan kematian murid leluhur Ba. Sang tetua berdiri diam, menatap Liu Zhan. Liu Zhan menoleh ke tetua tertinggi, dari siapa kau mendengar ini? Sudahkah kau menyelidikinya secara menyeluruh? Menyiratkan masalah Yang Xiaotian yang menyebabkan kematian murid leluhur Ba, Wang Yuan. Penatua tertinggi menundukkan kepalanya, bergumam, aku mendengarnya dari seorang ahli Akademi Suci Kuno, yang belum diselidiki secara menyeluruh. Bab 1380, seekor sapi mati di Akademi Suci Dao Surgawi kita. Liu Zhan mendengar bahwa tetua tertinggi belum menyelidiki dengan jelas dan menegur, kalau begitu selidiki secara menyeluruh dan laporkan kembali, sekarang pergi. Sang tetua tertinggi, ketakutan, buru-buru menyetujui. Zhao Chen berkata, apa yang perlu diselidiki? Jika Yang Xiaotian tidak menyakiti murid Bazu, akankah orang-orang menyakitinya tanpa alasan? Mengapa tidak ada orang lain yang disakiti tanpa alasan? Liu Zhan menatap Zhao Chen, kepala balai Zhao, sebagai kepala balai penegakan hukum Akademi Suci kita, Anda seharusnya tahu ada beberapa hal yang boleh Anda katakan, dan ada beberapa hal yang tidak boleh Anda katakan. Zhao Chen hendak berbicara lagi, tetapi di bawah tatapan tajam Liu Zhan, dia akhirnya menahan lidahnya. Setelah Yang Xiaotian kembali ke pelatarannya, dia memerintahkan Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming untuk keluar dan membeli tanaman herbal guna memurnikan pil surgawi tertinggi. Meskipun dia tidak dapat memurnikan pil surgawi tertinggi untuk ditukar dengan air suci Dao Surgawi 5 siang malam ini, dia dapat membeli ramuan herbal terlebih dahulu dan menunggu hingga setelah kompetisi 4 Akademi Suci Agung keesokan harinya untuk memurnikannya. Tuan muda, kalau begitu saya akan kembali dulu, kata Meng Bingsui. Baiklah, Yang Xiaotian mengangguk dan tersenyum,
ketika kita mengalahkan iblis pemusnahan, aku akan menunjukkan kepadamu api surgawi Raja Bintang Kekacauan setiap hari. Meng Bingsue tersenyum cerah, menerangi malam. Bukankah itu akan mengganggu? Dia tertawa. Beberapa saat kemudian, Meng Bingsue kembali ke halaman rumahnya. Setelah Meng Bingsue pergi, Yang Xiaotian terus meminum air suci dao surgawi lapisan keempat dan buah surgawi, sambil duduk bersila di atas batu roh kekacauan tingkat atas untuk berkultivasi. Hari berikutnya, langit baru saja mulai terang. Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming datang menemui Yang Xiaotian dan berkata bahwa mereka telah membeli sejumlah besar tanaman obat. Menatap tumpukan tanaman herbal di hadapannya, Yang Xiaotian tampak sedang memandangi sekumpulan besar air suci surgawi dao lapisan kelima. Dengan ramuan ini, dia dapat memurnikan ribuan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan. Maka dia akan dapat menukarkannya dengan sejumlah besar air suci dao surgawi lapisan kelima. Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming memandangi tumpukan tanaman obat, tak kuasa menahan rasa gembira, membayangkan betapa terkejutnya 4 dunia Institut Suci Agung saat Tuan Muda mereka berhasil menghasilkan kumpulan pertama pil surgawi tertinggi kelas surgawi ke-11 kesengsaraan dalam waktu 2 bulan. Tepat pada saat itu, terdengar langkah kaki mendekat, dan Yang Xiaotian memasukkan semua ramuan ke dalam kuali senong. Orang yang datang adalah murid sekte dalam. Murid itu datang untuk memberitahu Yang Xiaotian agar berkumpul di aula utama. Tuan Zhao berkata untuk segera memberitahu kalian, kata murid sekte dalam, jangan tunda waktu kalian semua. Baiklah, aku tahu, kata Yang Xiaotian acuh tak acuh. Setelah orang itu pergi, Tuan Tua Jiang ragu-ragu sejenak dan berkata kepada Yang Xiaotian, Tuan Muda, setelah kami pergi kemarin, orang-orang dari Akademi Suci Kuno menyebarkan berita keluar, bersikeras bahwa Anda adalah orang yang membunuh Wang Yuan. Zhao Chen dan beberapa tetua keluarga Zhu berteriak-teriak agar kau dihukum berat. Dewa Pengobatan King Ming berkata dengan geram, mereka bilang mereka ingin memotong semua nilai kontribusimu. Dan mereka bahkan menyarankan untuk menyerahkanmu kepada Bazu dari Akademi Suci Kuno. Mendengar Zhao Chen dan beberapa tetua keluarga Zhu berlarian dan membuat masalah lagi, wajah Yang Xiaotian menjadi gelap. Namun, dekan berkata untuk menunggu hingga penyelidikan selesai sebelum mengambil kesimpulan, kata Dewa Pengobatan King Ming. Old Jiang berkata dengan marah, sialan, seharusnya aku menghancurkan para tetua dan murid Akademi Suci Kuno itu berkeping-keping kemarin. Orang-orang ini, sungguh tidak menyesal. Jiang Tua tidak bertindak kemarin, terutama karena dia waspada terhadap Akademi Suci Kuno. Mendisiplinkan para tetua tertinggi Akademi Suci Kuno di depan umum akan baik-baik saja, tetapi jika dia membunuh para tetua dan murid Akademi Suci Kuno kemarin, mereka akan datang untuk membalas dendam malam itu. Dalam kompetisi 4 Akademi Suci Agung, Akademi Suci Kuno mungkin akan menargetkan Yang Mulia, kata Dewa Pengobatan King Ming. Tatapan Yang Xiaotian juga berubah dingin. Kemarin, ia sudah berulang kali memperingatkan mereka, mengatakan jika mereka berani memfitnahnya lagi, ia tidak akan sopan. Namun, mereka mengabaikan peringatannya dan terus mempromosikan secara terbuka bahwa ia telah membunuh Wang Yuan. Jika memang begitu, selama kompetisi 4 Akademi Suci Agung, dia tidak akan menahan diri. Pada saat ini, Meng Bingsue juga datang, dan bersama Yang Xiaotian dan yang lainnya, berjalan menuju aula utama. Tepat ketika Yang Xiaotian tiba di aula utama, Zhao Chen yang tidak sabar melihatnya dan memarahi, Yang Xiaotian, kau, seorang murid sekte dalam, membuat kami para ahli Akademi Suci menunggumu. Apa kau menghormati aturan Akademi Suci? Faktanya, murid yang pergi memberitahu Yang Xiaotian hanya menunda kurang dari 1 menit. Waktunya masih pagi. Mendengar Zhao Chen terus-menerus menyebutkan peraturan Akademi Suci, Yang Xiaotian berkata dengan suara berat, kalau begitu, apa kau masih peduli dengan peraturan Akademi Suci? Dekan dan semua leluhur kuno ada di sini, tapi kau, seorang kepala aula, menggonggong seperti anjing di depan dekan dan leluhur kuno. Zhao Chen tertegun, wajahnya memerah seperti ungu. Tepat saat ia hendak berbicara, Liu Zhan berkata kepada Yang Xiaotian sambil tersenyum, senang kau kembali. Kau pergi ke Gunung Api Hitam beberapa waktu lalu, dan banyak dari kami di Akademi Suci mengkhawatirkanmu. Yang Xiaotian berkata kepada Liu Zhan, maaf telah merepotkan dekan dan leluhur kuno. Kudengar ada api surgawi Raja Bintang Kekacauan di Gunung Api Hitam, jadi aku pergi untuk melihatnya. Mendengar ini, Zhao Chen mencibir, api surgawi Raja Bintang Kekacauan. Kau, seorang leluhur surgawi biasa, ingin menaklukkannya.
Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri, tidak tahu apa yang baik untukmu. Liu Zhan melambaikan tangannya dan berkata kepada semua orang, karena semua orang sudah di sini, ayo berangkat. Ia kemudian memimpin Yang Xiaotian dan yang lainnya keluar dari kediaman, menuju alun-alun kota suci. Kompetisi 4 Akademi Suci Agung adalah acara akbar di 4 dunia Institut Suci Agung. Saat Yang Xiaotian dan yang lainnya bergegas ke alun-alun, mereka melihat lautan manusia. Namun, ketika orang-orang melihat Akademi Suci Dao Surgawi, mereka semua berhenti dan membiarkan orang-orang dari Akademi Suci Dao Surgawi lewat terlebih dahulu sebagai tanda penghormatan. Tak lama kemudian, ketika Yang Xiaotian dan yang lainnya tiba di alun-alun kota suci, mereka melihat para ahli dari Akademi Suci kuno datang dari arah lain. Kemarin, saat Jiang Tua mematahkan tangannya, dia telah mengusir tetua tertinggi, yang saat melihat Yang Xiaotian dan Jiang Tua, langsung merasakan kebencian sampai ke lubuk hatinya. Dekan, dia Yang Xiaotian. Beberapa tetua tertinggi berkata hampir bersamaan kepada Dekan Akademi Suci kuno mereka. Dekan Akademi Suci kuno, Chen Deseng, langsung menatap Yang Xiaotian, apakah kau yang membunuh murid Akademi Suci kuno kita, Wang Yuan? Akademi Suci Dao Surgawi kita baru saja kehilangan seekor sapi, kata Yang Xiaotian tiba-tiba. Kehilangan seekor sapi. Semua orang bingung, tidak mengerti mengapa Yang Xiaotian menyebutkan hilangnya seekor sapi di Akademi Suci Dao Surgawi. Sapi dari Akademi Suci Dao Surgawi kita, kau membunuhnya, kan? Kata Yang Xiaotian kepada Dekan Akademi Suci kuno, Chen Deseng. Semua orang membeku. Banyak murid Akademi Suci Dao Surgawi tidak dapat menahan tawa. Para ahli Akademi Suci kuno semuanya marah. Bahkan Dekan Akademi Suci kuno, Chen Deseng, pun marah besar. Yang Xiaotian, beraninya kau mengejek dekan kami. Teriak seorang tetua tertinggi Akademi Suci kuno dengan marah. Liu Zhan melirik tetua tertinggi Akademi Suci kuno, tersenyum pada Chen Deseng, dan berkata, Dekan Chen, Xiaotian hanya bercanda denganmu, jangan dianggap serius. Kemudian ia menambahkan, namun, masalah murid Akademi Sucimu, Wang Yuan, perlu diselidiki secara menyeluruh. Jika tidak, itu akan menjadi fitnah yang keji. Nada suaranya bertambah berat, para murid Akademi Suci Dao Surgawi kita tidak akan dituduh secara salah oleh sembarang orang. Bab 1381, Kompetisi Besar dari 4 Akademi Suci. Wajah Chen Deseng menjadi gelap setelah mendengar ini, aku menuduhnya secara salah. Ia kemudian memberi isyarat kepada para murid yang berada di Gunung Api Hitam untuk maju dan berkata, ceritakan kepada kami bagaimana Yang Xiaotian membunuh murid Akademi Suci kuno kami, Wang Yuan. Murid yang pertama kali menuduh Yang Xiaotian membunuh Wang Yuan di Gunung Api Hitam dengan marah berbicara, pada saat itu, Yang Xiaotian dan saudara muda Wang Yuan memiliki konflik tentang suatu masalah, dan kemudian, Yang Xiaotian menyerang saudara muda Wang Yuan. Adik Wang Yuan ditampar olehnya. Pada saat itu, semburan api hijau meletus dari tanah dan menghantam adik muda Wang Yuan. Saat berbicara, ia dipenuhi amarah yang benar, adik Wang Yuan dilahap api hijau itu. Kalau bukan karena Yang Xiaotian, adik Wang Yuan tidak akan mati. Jiang Tua, Dewa Pengobatan King Ming, sangat marah mendengar ini. Dia tidak percaya bahwa murid Akademi Suci kuno akan memutarbalikkan fakta. Yang Xiaotian bahkan belum bertarung dengan Wang Yuan. Wang Yuan sendiri tersambar api hijau. Mendengar ini, Chen Deseng menatap Liu Zhan dengan dingin, Dekan Liu, kau dengar itu. Apa lagi yang bisa kukatakan? Nyawa ganti nyawa, kalau begitu, bukankah Yang Xiaotian seharusnya membayar dengan nyawanya untuk murid Akademi Suci kita, Wang Yuan? Lalu dia berkata dengan kejam, murid Akademi Suci kita tidak bisa dibunuh begitu saja. Kalau kau mau menutupi Yang Xiaotian, hehe. Di tengah kerumunan, Zhao Chen menatap Yang Xiaotian dengan gembira. Namun, Liu Zhan tetap tenang dan berkata kepada tetua tertinggi di belakangnya, bawa orang itu ke atas. Sang tetua agung dengan hormat menuruti dan membawa seorang pemuda ke depan. Liu Zhan berkata, orang ini adalah murid Sekte Suci Kegelapan. Kami menemukan bahwa dia kebetulan lewat dan menyaksikan kejadian itu. Lalu ia berkata kepada murid Sekte Suci Kegelapan, beritahu semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Murid Sekte Suci Kegelapan itu menjawab dengan hormat, saat itu, aku melihat seorang murid dari Akademi Suci kuno terkena api hijau di lengannya, lalu melarikan diri dengan panik dan meminta bantuan Yang Xiaotian. Namun, api hijau itu menelannya begitu cepat sehingga sebelum Yang Xiaotian sempat bergerak,
murid Akademi Suci kuno itu telah sepenuhnya dilahapnya. Dia menunjuk ke arah murid yang sebelumnya telah memfitnah Yang Xiaotian, lalu mereka datang, melihat kejadian itu, dan menyalahkan Yang Xiaotian karena tidak menyelamatkan murid Akademi Suci kuno itu, dengan mengatakan bahwa Yang Xiaotian tidak dapat pergi, dan Yang Xiaotianlah yang membunuh murid Akademi Suci kuno mereka, dan mereka ingin membawanya kembali untuk dihukum. Semua orang di alun-alun itu mendengarnya dengan jelas. Murid yang menuduh Yang Xiaotian tampak bingung dan dengan marah berseru, "Kamu berbohong." Liu Zhan menatap Chen Deseng, "Dekan Chen, kau juga mendengarnya." Lalu ia berkata, "Jika kau mengatakan Yang Xiaotian bersalah hanya karena ia tidak menyelamatkan murid Akademi Suci kunomu, Wang Yuan, maka tidak bisakah aku berargumen bahwa sapi yang mati di Akademi Suci Surgawi Dao kita terakhir kali adalah kesalahanmu karena kau tidak menyelamatkannya." Banyak murid dari Akademi Suci Dao Surgawi tidak dapat menahan tawa. Bahkan para ahli sekte di sekitarnya pun terkekeh. Ekspresi Chen Deseng muram, dan dia berkata, "Liu Zhan, apakah menurutmu kau bisa dengan mudah mengarang cerita dengan seseorang untuk membebaskan Yang Xiaotian dari tuduhan tersangka?" Wajah Liu Zhan berubah tegas, jika kata-kata orang lain tidak dapat dipercaya, apakah itu berarti apa yang dikatakan murid Akademi Suci kunomu itu benar? Jika begitu, bisakah murid manapun dari Akademi Suci Dao Surgawi kita mengatakan bahwa sapi itu dibunuh olehmu? Hari ini, dia tidak mau melepaskan sapi itu. Chen Deseng berkata dengan suara berat, "Saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jika benar Yang Xiaotian menyebabkan kematian murid Akademi Suci kita, Wang Yuan, ini tidak akan berakhir di sini." Setelah berbicara, dia memimpin para anggota Akademi Suci kuno dan terbang menuju bagian depan kiri alun-alun. Xiao Fei mengikuti di belakang Chen Deseng, melirik Yang Xiaotian saat dia lewat, dan dalam tatapan itu terkandung niat membunuh yang mengerikan. Seperti seekor singa raksasa yang menatap mangsanya yang menunggu untuk dibantai. Yang Xiaotian juga melihat tatapan Xiao Fei yang dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Liu Zhan juga memimpin orang-orang dari Akademi Suci Dao Surgawi menuju bagian depan kanan alun-alun. Tak lama kemudian, Wang Tong, Dekan Akademi 100 Orang Suci, pun tiba bersama beberapa orang ahli dari Akademi 100 Orang Suci. Wang Tong, Deng Feitian, dan banyak ahli dari Akademi 100 Orang Suci semuanya memiliki perasaan campur aduk saat melihat Yang Xiaotian. Tidak lama kemudian, para ahli dari Wind Thunder Holy Institute juga tiba. Dengan kedatangan para ahli dari Institut Suci Angin Guntur, semua ahli dari 4 Akademi Suci Agung hadir. 4 Akademi Suci Agung masing-masing menempati sudut alun-alun. Melihat semua pakar dari 4 Akademi Suci Agung hadir, Dekan Wang Tong dari Akademi 100 Orang Suci melangkah maju untuk menjadi tuan rumah kompetisi 4 Akademi Suci Agung. Kompetisi murid 4 Akademi Suci Agung diselenggarakan oleh akademi yang menyelenggarakannya di dunia mereka. Wang Tong datang ke tengah alun-alun, mengamati para pakar dari 4 Akademi Suci Agung dan berbagai tokoh terkemuka, lalu ia mulai menjelaskan peraturan mengenai kompetisi 4 Akademi Suci Agung dengan lantang. Karena kompetisi 4 Akademi Suci Agung mengikut sertakan murid sekte dalam dan murid inti, maka kompetisi ini dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok diperuntukkan bagi pengikut sekte dalam, dan kelompok lainnya diperuntukkan bagi pengikut inti. Setidaknya ganjaran murid inti 2 kali lipat dari ganjaran murid sekte dalam. Yang Xiaotian agak tergoda dengan hadiah murid inti, tetapi dia segera menepis pikiran itu. Lagi pula, dengan keadaannya saat ini, mengincar tempat pertama di kelompok sekte dalam dan murid inti masih sulit. Kecuali dia bisa menembus leluhur surgawi lapisan 7 atau 8. Kompetisi ini juga dibagi menjadi 2 babak. Babak pertama melibatkan memasuki alam rahasia untuk menemukan prasasti pedang. Semakin banyak prasasti pedang yang ditemukan, semakin tinggi poin kontribusinya. Berdasarkan peringkat poin kontribusi, 100 teratas memasuki kompetisi arena putaran kedua. Mendengar bahwa putaran pertama melibatkan memasuki alam rahasia untuk menemukan prasasti pedang, dan bahwa ada 4 prasasti pedang Dao Surgawi di antara semuanya, hati Yang Xiaotian pun tergerak. Sebelumnya, setelah menggabungkan 2 prasasti pedang Dao Surgawi yang ditukar dari Ouyang Zi, domain 15 pedangnya telah mencapai 11 tingkat penguasaan puncak, jika dia menggabungkan 4 lagi, maka akan mencapai 13 tingkat penguasaan puncak. Di alam rahasia, prasasti pedang Dao Surgawi yang ditemukan semuanya milik individu. Wang Tong meninggikan suaranya, namun, di alam rahasia hiduplah sejenis binatang bergigi pedang.
Binatang ini sangat ganas dan hidup berkelompok, semua orang harus berhati-hati. Babak pertama berlangsung selama 3 hari. Apakah ada yang punya pertanyaan? Tak ada suara yang keluar dari murid 4 Akademi Suci Agung. Melihat ini, Wang Tong berkata, karena tidak ada yang bertanya, aku akan membuka lorong alam rahasia. Setelah itu, ia melambaikan tangannya, membuka lorong alam rahasia untuk sekte dalam dan murid inti. Memasuki. Mendengar perkataan Wang Tong, murid 4 Akademi Suci Agung menyerbu ke lorong alam rahasia. Yang Xiao Tian dan para pengikut sekte dalam dari Akademi Suci Dao Surgawi juga menyelinap ke lorong alam rahasia pengikut sekte dalam. Melihat Yang Xiao Tian memasuki lorong alam rahasia, Chen Deseng berkata kepada Xiao Fei, apakah kamu ingat apa yang aku katakan tadi malam? Xiao Fei mengangguk, tenang saja, Dekan. Kemudian, dia dan murid-murid Akademi Suci Kuno juga menyelinap ke lorong alam rahasia. Tak lama kemudian, semua murid 4 Akademi Suci Agung memasuki alam rahasia, dan lorong-lorong alam rahasia ditutup. Setelah melewati lorong alam rahasia, Yang Xiao Tian tiba tinggi di atas pegunungan luas. Ketika menoleh ke sekelilingnya, dia tidak melihat apapun kecuali pegunungan tak berujung dan hutan tak berujung di depannya. Berhenti sejenak, ia melesat maju, menembus udara. Dengan domain 15 pedang miliknya, menemukan prasasti pedang niscaya akan sangat menguntungkannya. Bab 1382, awalnya, kamu tidak harus mati. Di dalam alam rahasia gerbang dalam, hiduplah binatang bergigi pedang, beberapa di antaranya telah mencapai lapisan kedua tertinggi, bahkan lapisan ketiga. Akan tetapi, binatang bertaring pedang ini tidak menimbulkan ancaman bagi Yang Xiao Tian. Tak lama kemudian, Yang Xiao Tian menemukan prasasti pedang pertama. Di sudut prasasti pedang, seseorang telah mengukir satu karakter dengan pedang ki tertinggi. Dewa Pedang Surga Mimpi, Yang Xiao Tian membaca dengan suara keras. Dewa Pedang Surga Mimpi dulunya adalah dewa pedang yang sangat terkenal dari keluarga mimpi dunia di dunia Akademi Suci Kuno, yang telah mencapai tingkat dao pedang yang sangat tinggi, dan sangat berbakat dalam dao pedang. Ia dipuji sebagai salah satu dari 10 dewa pedang terkuat pada masanya, jutaan tahun yang lalu. Rupanya prasasti pedang ini ditinggalkan oleh Dewa Pedang Langit Mimpi. Prasasti pedang di alam rahasia semuanya ditinggalkan oleh berbagai dewa pedang dari berbagai dunia dan alam, masing-masing berisi dao pedang tertinggi yang tertulis di dalamnya. Jika seseorang dapat memahami prasasti pedang tertinggi di dalamnya, itu akan sangat bermanfaat bagi 4 murid Akademi Suci Agung. Sayangnya, meskipun prasasti pedang yang ditinggalkan Dewa Pedang Surga Mimpi itu bagus, namun belum mencapai level prasasti pedang Dao Surgawi. Yang Xiao Tian menyimpan prasasti pedang ini dan terbang maju. Hanya ada 100.000 prasasti pedang di seluruh alam rahasia. Dia harus menemukan keempat prasasti pedang Dao Surgawi dan prasasti pedang lainnya dalam waktu 3 hari. Saat ia terbang maju, Yang Xiao Tian mengaktifkan domain 15 pedang. Di bawah kekuatan penginderaan domain 15 pedang, tak lama kemudian ia menemukan prasasti pedang lainnya. Yang mengejutkannya, prasasti pedang ini ternyata ditinggalkan oleh Taois alam semesta primordial. Di sudut prasasti pedang terdapat kata-kata, Taois alam semesta primordial, yang ditulisi dengan ki pedang oleh Taois alam semesta primordial. Setelah mengamankan prasasti pedang, Yang Xiao Tian terus terbang ke depan. Di luar alun-alun, orang banyak menyaksikan perubahan papan skor di cermin batu. Pada papan peringkat murid sekte dalam, nama Yang Xiao Tian berada di puncak, meraih 14 poin kontribusi, jauh di depan murid lainnya. Bahkan Xiao Fei yang berada di posisi kedua hanya memiliki 7 poin kontribusi. Peringkat ketiga adalah murid dari Wind Thunder Holy Institute, dan keempat adalah Deng Feitian dari 100 Science Academy. Melihat hasil ini, wajah Chen Deseng tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa setelah beberapa saat di dalam, Yang Xiao Tian telah menemukan 14 prasasti pedang. Jika ini terus berlanjut, bukankah Yang Xiao Tian akan mampu mendapatkan ribuan prasasti pedang sendirian dalam waktu 3 hari? Seorang tetua dari Akademi Suci Kuno di samping Chen Deseng berkata dengan suara yang dalam, tenang saja, Dekan, meskipun Yang Xiao Tian mendapat juara pertama di babak pertama, dia pasti tidak akan mendapat juara pertama di babak kedua. Membayangkan skenario di mana Yang Xiao Tian akan kalah dari Xiao Fei di ronde kedua, ekspresi tegang Chen Deseng pun mengendur. Di dalam alam rahasia, Xiao Fei juga memperhatikan perubahan poin kontribusi Yang Xiao Tian melalui token identitasnya. Melihat poin Yang Xiao Tian 2 kali lipat darinya, Xiao Fei mengerutkan kening.
Setelah masuk, ia mencari prasasti pedang dengan sekuat tenaga, berpikir ia sudah cukup cepat, menemukan satu demi satu prasasti pedang. Namun, tanpa diduga, ia masih jauh di belakang Yang Xiaotian. Apakah domain 15 pedang benar-benar sekuat itu? Namun, dia menolak mempercayainya. Dia memiliki tubuh pedang penentang surga tertinggi dan juga jiwa pedang yang luar biasa kuat. Dia tidak percaya akan kalah dari Yang Xiaotian di ronde pertama. Dia mengaktifkan sepenuhnya kekuatan tubuh pedang penentang surga dan jiwa pedang, merasakan prasasti pedang di sekitarnya. Kakak senior, ada seseorang di depan. Tiba-tiba, seorang murid Akademi Suci kuno di sampingnya berbicara. Xiao Fei menoleh dan melihat beberapa murid di depan tengah mencari prasasti pedang. Murid-murid ini berasal dari Akademi Suci Dao Surgawi. Melihat mereka adalah murid-murid Akademi Suci Dao Surgawi, Xiao Fei langsung terkekeh dingin, memperlihatkan senyum kejam, lalu terbang maju dengan murid Akademi Suci kuno di belakangnya. Menurut aturan, selama kamu menemukan prasasti pedang di alam rahasia, itu dihitung, tidak ada aturan yang melarang merebutnya. Prasasti pedang yang mereka sita juga akan dihitung sebagai poin kontribusi mereka. Para murid Akademi Suci Dao Surgawi, melihat Xiao Fei dari kejauhan, semua ekspresi mereka berubah, panik dan berusaha melarikan diri. Namun, mereka selangkah terlalu lambat, karena secepat kilat, Xiao Fei sudah berdiri di hadapan mereka. Xiao Fei, apa yang kau lakukan? Para murid Akademi Suci Dao Surgawi menatap Xiao Fei yang menghalangi jalan mereka, menggenggam pedang surgawi mereka erat-erat, mengumpulkan seluruh kekuatan surgawi mereka. Melihat murid-murid Akademi Suci Dao Surgawi yang tegang di depannya, Xiao Fei tertawa, apa yang kulakukan? Kau pikir aku sedang melakukan apa? Dengan itu, pedang surgawi muncul di tangannya, jika kau bijaksana dan menyerahkan semua prasasti pedang padamu, aku hanya akan mematahkan semua anggota tubuhmu. Mendengar Xiao Fei tidak hanya menginginkan semua prasasti pedang mereka tetapi juga berniat mematahkan anggota tubuh mereka, para pengikut Akademi Suci Dao Surgawi menjadi murka. Formasi pedang Dao Surgawi. Beberapa murid Akademi Suci Dao Surgawi melompat secara bersamaan, mengayunkan pedang mereka. Mereka mengetahui kekuatan Xiao Fei dengan baik, dan menyerang dengan kekuatan penuh. Menyaksikan para murid Akademi Suci Dao Surgawi yang menyerang, Xiao Fei terkekeh dingin. Tanpa gerakan nyata, ia hanya mengayunkan pedang surgawinya ke depan. Pedang ki milik beberapa murid Akademi Suci Dao Surgawi terlempar kembali sepenuhnya, bagaikan air yang dilempar keluar lalu tiba-tiba diterjang angin kencang, dan malah terlempar kembali. Para pengikut Akademi Suci Dao Surgawi menyaksikan kejadian ini dengan ngeri, mundur ketakutan. Namun pedang ki yang kembali itu terlalu cepat, dan mereka tidak sempat menghindar, langsung tertusuk dan terlempar oleh pedang ki yang kembali itu. Para murid Akademi Suci Dao Surgawi terjatuh ke tanah yang jauh. Mereka memuntahkan seteguk darah, salah satu dari mereka menatap Xiao Fei dengan ketakutan, menyadari sesuatu, tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi. Tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi, tubuh surgawi penentang surga yang mengerikan. Seseorang dengan tubuh pedang ini memiliki kemampuan yang mengerikan, mampu membalikkan dan mengembalikan semua kekuatan pedang yang menyerangnya. Jadi, menggunakan pedang terhadap tubuh pedang seperti itu sama saja dengan bunuh diri. Xiao Fei benar-benar memiliki tubuh pedang ini. Melihat para murid Akademi Suci Dao Surgawi mengenali tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasinya, Xiao Fei tertawa penuh kemenangan, penglihatan yang bagus, mengenali tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi. Meskipun Yang Xiaotian memiliki domain 15 pedang, itu tidak berguna bagiku. Dia mendekati para pengikutnya dengan pedangnya. Pedang panjang itu berkilau dingin. Tepat saat para murid Akademi Suci Dao Surgawi hendak berbicara, Xiao Fei mengayunkan pedang surgawinya, pedang ki menyambar dan memutuskan semua anggota tubuh mereka. Para pengikut Akademi Suci Dao Surgawi berteriak kesakitan. Xiao Fei bergerak ke arah mereka, mengambil semua prasasti pedang dari artefak surgawi luar angkasa mereka. Tepat pada saat itu, raungan binatang buas terdengar di dekatnya, semakin dekat, jelas tertarik oleh keributan itu. Mendengar raungan binatang bergigi pedang, wajah para murid Akademi Suci Dao Surgawi menjadi pucat. Alih-alih khawatir dengan raungan itu, Xiao Fei justru menunjukkan senyum kejam, kau tidak perlu mati, tapi kau bisa menyalahkan Yang Xiaotian. Salahkan Yang Xiaotian atas kematian saudara Wang Yuan. Bazu memerintahkan, kali ini murid-murid Akademi Suci Dao Surgawimu harus membayar dengan nyawa mereka untuk saudara Wang Yuan. Termasuk Yang Xiaotian. Dengan itu,
dia dan murid lain dari Akademi Suci Kuno segera berangkat. Tak lama setelah mereka pergi, suara amukan binatang bergigi pedang, bersamaan dengan teriakan kematian para murid Akademi Suci Dao Surgawi, terdengar di belakang mereka. Bab 1383, Puncak ke-23 Tubuh Pedang Pembalikan Penentang Reinkarnasi. Jeritan beberapa murid Akademi Suci Dao Surgawi terus berlanjut untuk waktu yang lama. Xiao Fei mendengarkan teriakan para murid di belakangnya tanpa henti, terus terbang ke depan, mencari prasasti pedang berikutnya. Namun, yang mengejutkan Xiao Fei, para pengikutnya itu hanya memiliki sedikit prasasti pedang, jumlahnya hanya 4 buah. Oleh karena itu, prasasti pedangnya masih berada di belakang Yang Xiaotian. Mustahil untuk melampaui Yang Xiaotian saat ini. Namun, dia yakin bahwa dengan menemukan lebih banyak murid Akademi Suci Dao Surgawi, dia akan segera melampaui Yang Xiaotian dalam prasasti pedang. Xiao Fei mengaktifkan tubuh pedang penentang reinkarnasinya, dan ki pedang tak terlihat di tubuhnya berputar dengan cara yang aneh, menyebar dan meresap ke seluruh ruang di sekitarnya. Tak lama kemudian, ia menemukan prasasti pedang lain. Akan tetapi, setelah dia menggali prasasti pedang dari tanah, memperoleh 1 poin lagi, dia mendapati bahwa skor Yang Xiaotian telah mencapai 21. Melihat hasil ini, raut wajah Xiao Fei berubah muram. Bagaimana mungkin skor Yang Xiaotian meningkat begitu cepat? Dengan sekejap, dia melaju lagi. Dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa mengejar Yang Xiaotian. Pada saat yang sama, Yang Xiaotian juga memanfaatkan kekuatan domain 15 pedang untuk mencari prasasti pedang dengan sekuat tenaga. Prasasti pedang ini diciptakan oleh dewa pedang tertinggi dari berbagai dunia dan alam agung. Masing-masing merupakan harta karun bagi para ahli Dao pedang. Menemukan satu lagi sangatlah penting. Berkat pencarian gigih Yang Xiaotian, prasasti pedangnya pun cepat mencapai 100. Di luar alun-alun, para pakar dari segala arah menyaksikan skor Yang Xiaotian terus berubah dan meningkat, merasakan ketegangan. Ketika skor Yang Xiaotian menembus 100, Xiao Fei, yang berada di peringkat kedua, hanya memperoleh 36. Awalnya, skor Yang Xiaotian 2 kali lipat darinya, tetapi sekarang menjadi 3 kali lipat. Setiap orang yang melihat hasil ini memiliki ekspresi aneh. Dalam kompetisi murid sekte dalam 4 Akademi Suci Agung ini, semua orang memihak Xiao Fei, namun pada putaran pertama, nilainya sangat jauh tertinggal dari Yang Xiaotian. Aku tidak menyangka nilai Yang Xiaotian akan jauh melampaui Xiao Fei. Seru leluhur kuno dari keluarga Akademi Suci Kuno dengan terkejut. Yang Xiaotian memiliki domain 15 pedang, jadi kecepatannya dalam menemukan prasasti pedang lebih cepat daripada Xiao Fei adalah hal yang wajar. Namun, begitu memasuki ronde kedua di arena, Yang Xiaotian jelas bukan tandingan Xiao Fei. Ujar leluhur kuno lain dari dunia 100 orang suci di sampingnya. Kemudian dia menambahkan, kudengar Xiao Fei memiliki tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi. Apa? Tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi. Para ahli di sekitarnya semuanya tercengang. Xiao Fei ternyata memiliki tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi. Meski disebut tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi adalah musuh bebuyutan semua kekuatan pedang. Kemunculan tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi bukan hanya peristiwa bagi dunia Akademi Suci Kuno, melainkan peristiwa besar bagi seluruh wilayah dan domain. Apakah Xiao Fei benar-benar memiliki tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi? Seorang leluhur kuno bertanya dengan skeptis. Leluhur kuno yang berbicara sebelumnya menjawab, seharusnya memang begitu. Konon, tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasinya telah dikultivasikan hingga lapisan ke-23, dan telah mencapai puncak lapisan ke-23. Puncak lapisan ke-23. Banyak orang terkesiap kaget. Tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi di puncak lapisan ke-23 sungguh tak terkalahkan, kagum seorang leluhur kuno. Bahkan domain 15 pedang Yang Xiaotian pun mungkin tak mampu mengatasinya. Itu sudah pasti. Meskipun domain 15 pedang Yang Xiaotian luar biasa, ranahnya terlalu rendah untuk menekan tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi Xiao Fei. Di kejauhan, Liu Zhan dan para ahli dari Akademi Suci Dao Surgawi juga terkejut mendengar bahwa Xiao Fei memiliki tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi dan sudah berada di puncak lapisan ke-23. Lagi pula, nama tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi terlalu terkenal. Belum lagi mereka yang berada di alam yang sama, bahkan para ahli pedang Dao dengan alam yang jauh lebih tinggi dari Xiao Fei tidak dapat menekan puncak tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi lapisan 23 ini. Selain itu,
Xiao Fei juga memiliki cincin surgawi berusia 40 juta tahun. Awalnya, ketika Liu Zhan melihat Yang Xiaotian telah melampaui Xiao Fei begitu banyak setelah memasuki alam rahasia di babak pertama, ia menyalakan kembali harapan bahwa Yang Xiaotian mungkin akan memimpin di babak kedua. Tetapi setelah mendengar bahwa Xiao Fei memiliki puncak tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi lapisan 23, itu seperti seember air dingin yang memadamkan harapannya. Sepertinya Xiao Tian masih merasa sulit untuk merebut posisi teratas di gerbang dalam, seorang leluhur kuno dari Akademi Suci Dao Surgawi, yang awalnya menaruh harapan besar pada Yang Xiao Tian, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tepat saat itu, tiba-tiba, nama dua murid dari Akademi Suci Dao Surgawi meredup dan lenyap sepenuhnya dari papan peringkat. Para penonton dari Akademi Suci Dao Surgawi merasakan firasat buruk. Semua orang tahu apa artinya ketika sebuah nama menghilang dari papan peringkat. Jelaslah, kedua murid ini telah binasa di dalam alam rahasia. Liu Zhan mengerutkan keningnya. Alam rahasia baru dibuka kurang dari setengah jam, dan selusin murid sekte dalam telah gugur. Apakah ini hanya kebetulan? Apakah semua murid ini bertemu kawanan binatang bergigi pedang? Waktu berlalu, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Siang berganti malam. Alam rahasia yang dulunya panas terik kini disapu oleh angin dingin. Meskipun binatang bergigi pedang menjadi lebih aktif di malam hari, sehingga keadaan menjadi beberapa kali lebih berbahaya dibanding siang hari, Yang Xiao Tian tidak menghiraukannya, dan tetap melanjutkan pencariannya terhadap prasasti pedang. Saat Yang Xiao Tian terbang ke depan, dia tiba-tiba merasakan niat pedang yang luas. Niat pedang ini datangnya tepat dari prasasti pedang. Tepat di depan, tampak lebih dari satu prasasti pedang. Yang Xiao Tian melesat maju dengan tergesa-gesa. Saat dia mendekat, dia tiba-tiba mendeteksi adanya niat pedang yang kuat. Niat pedang ini berbeda dari yang lain. Yang Xiao Tian merasakan gelombang kegembiraan, karena hanya prasasti pedang Dao Surgawi yang dapat memiliki niat pedang sekuat itu. Pasti ada prasasti pedang Dao Surgawi di depan. Dia tidak dapat menahan diri untuk mempercepat langkahnya. Tidak lama kemudian Yang Xiao Tian melihat puncak gunung yang besar. Kecuali, di puncak gunung itu dipenuhi oleh binatang bergigi pedang yang tak terhitung jumlahnya, berjumlah puluhan ribu. Menghadapi begitu banyak binatang bertaring pedang, murid-murid lain mungkin akan lumpuh karena ketakutan, tetapi Yang Xiao Tian hanya berhenti sebentar sebelum meneruskan perjalanannya menuju puncak karena prasasti pedang Dao Surgawi dan beberapa prasasti pedang lainnya berada di dalam gunung itu. Merasakan kehadiran Yang Xiao Tian, gerombolan binatang bergigi pedang di gunung itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dipenuhi membunuh dan menyerang Yang Xiao Tian. Binatang bergigi pedang yang terdepan memiliki sederetan paku di punggungnya, bagaikan pedang tajam, dan paku-paku ini berwarna merah tua, tidak seperti binatang bergigi pedang biasa yang paku-pakunya berwarna abu-abu tua. Jelaslah, binatang bergigi pedang ini adalah seorang raja binatang, yang kekuatannya telah menembus alam tertinggi, dan bukan sembarang alam tertinggi, melainkan raja binatang lapisan kedua tertinggi. Mengaum, raja binatang bergigi pedang menyerang Yang Xiao Tian, meraung dengan ganas. Semua duri di punggungnya melebar dan melesat keluar dengan liar, bagaikan meteor merah tua yang menghantam Yang Xiao Tian. Paku-paku ini melesat ke arah Yang Xiao Tian dalam sekejap mata. Melihat paku-paku itu, yang mampu menembus banyak sekali individu alam tertinggi, menyerbu ke arahnya, Yang Xiao Tian hanya melambaikan tangan, dan pedang neraka miliknya melesat keluar, menembus paku-paku itu, lalu melesat menembus tubuh Raja Binatang bertaring pedang. Bab 1384, Pertempuran melawan Xiao Fei. Ketika pedang neraka menembus tubuh lawan, sosok Yang Xiao Tian berkelebat, dan dia telah tiba di belakang lawan, menggenggam pedang neraka yang telah keluar dari tubuh lawan. Yang Xiao Tian melangkah maju dan membantai kawanan binatang bergigi pedang di belakangnya. Pada saat ini, tubuh Raja Binatang bergigi pedang meledak sepenuhnya. Beberapa saat yang lalu, ia terbelah dua oleh pedang neraka. Ketika tubuh Raja Binatang bergigi pedang pecah menjadi dua bagian, pedang neraka di tangan Yang Xiao Tian terus-menerus menembus tubuh sekelompok binatang bergigi pedang di belakangnya. Bunga darah terus mekar di udara. Pedang neraka di tangan Yang Xiao Tian melintas, dan satu demi satu, binatang bertaring pedang terus berjatuhan dari langit. Dalam waktu singkat, puluhan ribu binatang bergigi pedang menjadi sedikit jumlahnya. Binatang bertaring tajam yang awalnya haus darah dan ganas mundur karena panik dan takut, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Yang Xiao Tian terus terbang menuju puncak gunung. Saat mencapai puncak gunung, dia telah memastikan bahwa selain prasasti pedang Dao Surgawi,
ada 4 prasasti pedang lain di dalam gunung ini. Akan tetapi, saat Yang Xiaotian memasuki gunung dan mendekati prasasti pedang Dao Surgawi, ki pedang menyambar keluar, membentuk pilar pedang raksasa, berputar dan menyelimuti prasasti pedang Dao Surgawi, menghalangi Yang Xiaotian. Jelas, agar Yang Xiaotian bisa memperoleh prasasti pedang Dao Surgawi, ia harus menerobos susunan pedang terlebih dahulu. Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk mempelajari susunan pedang di depannya. Susunan pedang itu lebih rumit dari apa yang dibayangkannya. Seorang murid puncak lapisan ke-10 leluhur surgawi biasa mungkin membombardirnya selama sehari dan tetap tidak dapat menghancurkannya. Namun, setelah mempelajarinya sebentar, Yang Xiaotian menggerakkan tangannya, menggabungkan puluhan rune yang dipadatkan oleh ki pedang ke dalam formasi pedang. Tak lama kemudian, formasi pedang itu pun hancur. Yang Xiaotian terus terbang menuju prasasti pedang Dao Surgawi. Dia belum pergi jauh sebelum melihat prasasti pedang Dao Surgawi. Melihat prasasti pedang Dao Surgawi, Yang Xiaotian tersenyum kegirangan, prasasti pedang Dao Surgawi pertama akhirnya berada dalam genggamannya. Sementara itu, di luar di alun-alun, semua orang dengan gugup memperhatikan perubahan pada papan peringkat. Tiba-tiba, orang-orang di Akademi Suci Kuno melihat bahwa poin Yang Xiaotian sempat stagnan, lalu tiba-tiba meroket. Dalam sekejap mata, poinnya meroket 100. Melihat hasil ini, semua orang tercengang. 100 poin dalam sekejap. Yang Xiaotian memperoleh prasasti pedang Dao Surgawi. Seru seorang master sekte dengan kaget. Bagaimana mungkin? Bukankah setiap prasasti pedang Dao Surgawi dijaga oleh susunan pedang? Bahkan jika para murid sekte dalam ini membombardir susunan pedang selama sehari, mereka tidak akan bisa menghancurkannya. Namun, Yang Xiaotian baru saja menghancurkan susunan pedang dalam waktu singkat dan memperoleh prasasti pedang Dao Surgawi. Banyak pakar mengalihkan pandangan mereka ke kepala sekolah Hundred Science Academy, Wang Tong. Wang Tong juga bingung, susunan pedang ini diatur sendiri oleh bawahannya, dan dia telah memeriksanya. Kecuali bakat formasi Yang Xiaotian memang mengerikan, kata Wang Tong dengan ekspresi serius. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menembus formasi pedang ini secepat itu. Semua orang terkejut. Aku tidak menyangka bakat formasi Yang Xiaotian begitu tinggi, kata seorang tetua dari Akademi Suci Kuno dengan serius. Sekalipun bakat formasinya tinggi, itu tidak berguna. Di arena pertarungan babak kedua, yang penting adalah kekuatan, bukan bakat formasi. Tanpa disadari, 3 hari telah berlalu. Babak pertama alam rahasia telah berakhir. Yang Xiaotian dan yang lainnya dikirim keluar satu persatu. Melihat Yang Xiaotian keluar, semua orang memasang ekspresi rumit. Ketika alam rahasia berakhir, setelah 3 hari akumulasi, poin Yang Xiaotian mencapai jumlah yang mencengangkan, 27.000. Sungguh angka yang luar biasa. Penting untuk diketahui bahwa seluruh alam rahasia hanya memiliki 10.000 prasasti pedang. Namun Yang Xiaotian sendiri telah memperoleh lebih dari 27.000. Tidak hanya itu, keempat prasasti pedang Dao Surgawi di alam rahasia juga diperoleh oleh Yang Xiaotian sendiri. Selama 3 hari ini, Yang Xiaotian memiliki 4 kejadian di mana ia meroketkan 100 poin dalam sekejap. Xiao Fei yang berada di peringkat kedua hanya memiliki lebih dari 5.000 poin. Yang Xiaotian mendapat poin lebih dari 5 kali lipatnya. Jadi, saat keluar dari alam rahasia, wajah Xiao Fei segelap awan badai. Liu Zhan dan yang lainnya gembira melihat Yang Xiaotian kembali. Kemudian, Kepala Sekolah 100 Orang Suci, Wang Tong, mengumumkan hasil putaran pertama alam rahasia. Tentu saja, Yang Xiaotian berada di posisi pertama dalam kelompok murid sekte dalam, tetapi kelompok murid inti dipimpin oleh seorang murid dari Institut Suci Angin dan Guntur. Saat Xiao Fei melewati Yang Xiaotian, ia berkata, Yang Xiaotian, jangan berpuas diri. Di pertarungan arena ronde kedua nanti, keberuntunganmu tidak akan sebaik itu. Keberuntunganmu tidak akan begitu baik. Yang Xiaotian segera mengerti bahwa yang dia maksud adalah tidak bertemu dengannya di alam rahasia. Kamu seharusnya bersyukur tidak bertemu denganku di alam rahasia, jawab Yang Xiaotian. Mendengar ini, Xiao Fei tertawa dan kemudian berjalan menuju orang-orang di Akademi Suci Kuno. Yang Xiaotian juga berjalan menuju orang-orang dari Akademi Suci Dao Surgawi. Kembali ke orang-orang di Akademi Suci Dao Surgawi, Liu Zhan dan yang lainnya memberi selamat kepada Yang Xiaotian. Tapi di babak selanjutnya, kau harus berhati-hati dengan Xiao Fei, kata Liu Zhan. Kudengar dia memiliki tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi,
dan dia telah mengolahnya hingga puncak lapisan ke-23. Tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi. Yang Xiao Tian terkejut. Di arena nanti, saat menghadapi Xiao Fei, jangan gunakan kekuatan pedang, Liu Zhan berulang kali memperingatkan. Baiklah, kepala sekolah, saya mengerti. Tak lama kemudian, babak kedua pertarungan arena dimulai. Yang Xiao Tian dan murid-murid yang lolos babak pertama melangkah maju untuk mengundi guna menentukan lawan mereka. Pada pertandingan pertama, lawan Yang Xiao Tian adalah murid Institut Suci Angin Guntur. Tentu saja, Yang Xiao Tian dengan mudah mengalahkan murid dari Institut Suci Angin Guntur. Pada pertandingan kedua, Yang Xiao Tian menghadapi murid dari Akademi 100 Orang Suci dan juga dengan mudah mengalahkannya. Karena hanya 100 murid yang berpartisipasi di babak kedua, setelah 2 pertandingan eliminasi, Yang Xiao Tian maju ke 30 teratas. Pada pertandingan ketiga, Yang Xiao Tian mendapat nomor 2, dan saat Xiao Fei mengungkapkan nomor undiannya, ternyata nomornya juga 2. Melihat lawan ketiga Yang Xiao Tian adalah Xiao Fei menyebabkan kegemparan di tempat kejadian. Liu Zhan tidak menyangka Yang Xiao Tian dan Xiao Fei akan saling berhadapan secepat ini. Jika dia kalah dalam pertarungan ini, Yang Xiao Tian bahkan tidak akan berhasil masuk 10 besar, apalagi 20 besar. Melihat Xiao Fei menggambar nomor 2, Yang Xiao Tian menatap Xiao Fei, yang juga sedang memperhatikannya, matanya dingin dan penuh niat membunuh, namun tetap gembira. Xiao Fei melayang ke udara dan mendarat di peron No. 2. Melihat ekspresi bersemangat Xiao Fei, Yang Xiao Tian juga terbang dan mendarat di peron No. 2. Xiao Fei menatap Yang Xiao Tian di atas panggung dan berkata, Yang Xiao Tian, menurutmu berapa banyak gerakan yang bisa kau tahan di hadapanku? Yang Xiao Tian tidak menatapnya, sebaliknya, dia menatap Penatua Akademi 100 Orang Suci yang menjadi tuan rumah putaran kedua, bisakah kita mulai sekarang? Penatua Akademi 100 Orang Suci berhenti sejenak, lalu mengangguk, ya. Begitu Tetua Akademi 100 Orang Suci berbicara, tiba-tiba, sesosok melintas, dan Yang Xiao Tian, tanpa seorang pun tahu, sudah berada di depan Xiao Fei, melayangkan pukulan. Wajah Xiao Fei berubah, tanpa berpikir panjang, dia dengan panik mengaktifkan tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi. Kekuatan ki pedang tak kasat mata mengembun, berputar, dan meledak ke arah Yang Xiao Tian. Pada saat yang sama, dia sepenuhnya mengaktifkan 7 tubuh surgawi penentang surga lainnya, berteriak dengan keras, Yang Xiao Tian, kamu memiliki 8 tubuh surgawi penentang surga yang agung, dan aku juga. Bab 1385, Cincin Surgawi 40 Juta Tahun vs 15 Istana Kehidupan. Di bawah aktivasi penuh 8 tubuh surgawi agung, seluruh tubuh Xiao Fei merasakan lonjakan kekuatan surgawi, dengan lapisan demi lapisan cahaya surgawi terus meningkat. Kekuatan yang mengerikan itu meraung bagai tsunami. Satu demi satu jimat dewa menyatu menjadi penghalang kecil, menyebar di sekitar Xiao Fei. 23 lapisan. Melihat bahwa 8 tubuh surgawi agung Xiao Fei telah mencapai 23 lapisan, semua orang tercengang. 8 tubuh surgawi agungmu berada di 23 lapisan, dan 8 tubuh surgawi agungku juga berada di 23 lapisan. Suara Xiao Fei yang arogan menggema di langit dan bumi, aku berdiri di puncak lapisan ke-10 leluhur surgawi, sementara kau baru di lapisan pertama. Bagaimana kau akan menghancurkan pertahanan 8 tubuh surgawi agungku? Begitukah? Tatapan Yang Xiao Tian dingin, dan posisi tinjunya tidak berubah. Kekuatan 8 tubuh surgawi agungnya, termasuk tubuh surgawi abadi dan tubuh dewa takdir surga primordial, terus meningkat. Kekuatan 8 tubuh surgawi agung juga membentuk tsunami hantian. Tetapi ketika semua orang mengira semuanya sudah berakhir, tiba-tiba seluruh tubuh Yang Xiao Tian melihat gelombang cahaya surgawi sekali lagi. Cahaya tubuh dewa lainnya muncul. Apakah ini tubuh surgawi tertinggi? 9 tubuh surgawi penentang surga yang agung. Semua orang terkejut. Awalnya, semua orang mengira Yang Xiao Tian juga hanya salah satu dari 8 tubuh surgawi penentang surga yang agung, seperti yang diketahui setelah pertarungannya melawan Deng Fei Tian terakhir kali, tetapi sekarang, Yang Xiao Tian ternyata adalah salah satu dari 9 tubuh surgawi penentang surga yang agung. Bahkan Chen Deseng, Liu Zhan, Wang Tong, dan lainnya pun tercengang. 9 tubuh surgawi penentang surga yang agung, ini telah melampaui imajinasi semua orang. Bang! Hanya untuk melihat pukulan Yang Xiao Tian menembus pedang ki pembalikan penentang reinkarnasi milik Xiao Fei, menghantam penghalang pertahanan 8 tubuh surgawi agung.
Setelah getaran hebat, penghalang pertahanan 8 tubuh surgawi agung Xiao Fei tiba-tiba retak, memperlihatkan celah demi celah, lalu hancur total. Xiao Fei sendiri juga dihantam berulang kali. Dia mundur sampai ke tepi ring, menyebabkan penghalang di sekeliling ring memancarkan cahaya. Semua orang terkejut melihat pemandangan itu. Tidak seorang pun menduga hasil seperti itu sejak awal konfrontasi. Yang Xiao Tian menatap lawannya dengan dingin. Meskipun lawannya, seperti mereka sebelumnya, memiliki 8 tubuh surgawi penentang surga agung, terdapat perbedaan kekuatan bahkan di antara tubuh surgawi penentang surga. Xiao Fei merasakan gelombang gejolak di dadanya, menatap Yang Xiao Tian dengan heran, tetapi di tengah keterkejutannya, wajahnya menjadi gelap, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih besar, 9 tubuh surgawi penentang surga yang agung. Dia memiliki 4 tubuh surgawi penentang surga bawaan, dan 4 lainnya diperoleh melalui pengolahan yang sulit. Dia memahami pentingnya tubuh surgawi, jadi dia mendedikasikan hidupnya untuk menyempurnakan 8 tubuh surgawi agungnya. Berusaha untuk meningkatkan 8 tubuh surgawi agungnya. Belum lama ini, dia akhirnya berhasil mengolah 8 tubuh surgawi agung hingga lapisan ke-23. Terlebih lagi, tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi mencapai puncak lapisan ke-23. Ia yakin bahwa dirinya memiliki kemenangan mutlak atas Yang Xiao Tian dalam hal tubuh dewa. Namun di luar dugaan, ia tetap kalah dari Yang Xiao Tian dalam aspek tubuh dewa. Xiao Fei menarik napas dalam-dalam, mengaktifkan 8 tubuh surgawi agung, menekan darah yang bergejolak di dadanya, matanya melotot ke arah Yang Xiao Tian, 9 tubuh surgawi agung yang menentang surga. Tidak banyak. Sambil berkata demikian, seluruh cahaya suci di sekujur tubuhnya kembali memancar, dan keilahian yang amat besar terbang keluar dari tubuhnya. Ketika dewa besar itu terbang keluar, semua orang terpikat oleh cincin dewa berwarna merah kemasan. Cincin dewa merah kemasan ini sangat mempesona, memancarkan 4 lapis lingkaran cahaya. Tidak seorang pun pernah melihat cincin dewa yang begitu mempesona. Kekuatan surgawi yang luar biasa terpancar dari dalam cincin dewa, menekan semua orang secara tak kasat mata bagai gunung surgawi. Cincin dewa 40 juta tahun. Seorang tetua dari Institut Suci Angin dan Guntur berbicara dengan suara gemetar. Cincin dewa berusia 40 juta tahun. Penampilan terakhirnya ada di Gao Yi. Sejak zaman Gao Yi, cincin dewa berusia 40 juta tahun belum pernah terlihat lagi. Sekarang, cincin dewa 40 juta tahun muncul kembali di dunia. Betapapun perkasa kehadirannya, saat melihat cincin dewa berusia 40 juta tahun ini, semua orang terpesona. Termasuk Liu Zhan, Wang Tong, bahkan Chen Deseng. Di dalam lingkaran dewa, samar-samar ada bayangan binatang surgawi raksasa yang gelap. Binatang surgawi yang gelap ini memiliki tubuh yang mengerikan. Meskipun tidak seorang pun dapat mengenali jenis binatang surgawi makhluk gelap ini, jiwa mereka gemetar melihat bayangan binatang surgawi yang gelap ini. Liu Zhan menatap binatang surgawi yang gelap ini dengan takut. Cincin dewa 40 juta tahun yang diringkas Xiao Fei mungkin tidak sesederhana 40 juta tahun biasa. Saat Xiao Fei memanggil cincin dewa 40 juta tahun, udara di sekitarnya benar-benar terhenti, bahkan banyak individu alam tertinggi merasa kesulitan bernapas. Tangan Xiao Fei memegang pedang surgawi, saat ia tiba-tiba mengayunkan pedang ke arah Yang Xiao Tian. Mati, matanya tajam. Saat pedangnya terayun, cahaya cincin dewa berusia 40 juta tahun bergetar, dan kekuatan mengerikan mengalir turun darinya. Ruang angkasa bergetar hebat. Cincin yang dapat menahan pertarungan kekuatan alam tertinggi benar-benar mulai retak. Pedang Qi yang disertai kekuatan cincin dewa 40 juta tahun menyapu ke depan, berusaha menghancurkan segalanya, ditujukan kepada Yang Xiao Tian, meliputi setiap inci ruang pada cincin itu. Bahkan Yang Xiao Tian, yang memiliki 9 tubuh surgawi agung, merasa bagaikan lilin yang tertiup angin di bawah kekuatan ini, dengan perasaan yang terus-menerus akan tertiup dan padam. Kekuatan 9 tubuh surgawi agung Yang Xiao Tian berkedip-kedip, dan penghalang mulai menunjukkan retakan. Hati semua orang menjadi tegang menyaksikan adegan ini. Terutama Liu Zhan yang mengepalkan tangannya erat-erat. Yang Xiao Tian, di mana istana kehidupan lapisan ke-11-mu? Xiao Fei dengan mengancam menghantam Yang Xiao Tian dengan kekuatan yang ingin menghancurkan segalanya, sambil berteriak dengan ganas, panggil semua istana kehidupan lapisan ke-11-mu. Mendengar permintaan Xiao Fei untuk memanggil semua istana kehidupan lapisan ke-11, suara Yang Xiao Tian dingin, seperti yang kau inginkan. Seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya surgawi, dan di bawah tatapan semua orang,
11 istana kehidupan lapisan ke-11 terbang keluar dari tubuh Yang Xiaotian. Dalam sekejap mata, 11 istana kehidupan lapisan ke-11. Pada saat ini, istana kehidupan ke-12 terbang keluar dari tubuh Yang Xiaotian. 12 istana kehidupan. Melihat 11 istana kehidupan Yang Xiaotian, diikuti oleh istana kehidupan ke-12, seorang tetua berseru dengan tajam. Namun saat dia menyaksikannya, istana kehidupan lain terbang keluar dari tubuh Yang Xiaotian. Hati semua orang bergetar. Mungkinkah 14 istana kehidupan? Seseorang berkata dengan suara penuh ketakutan. Seolah mengonfirmasi perkataannya, istana kehidupan lain terbang keluar. 14 istana kehidupan. Semua orang tercengang. 14 istana kehidupan itu biasa saja, intinya ini adalah 14 patung dari 11 istana kehidupan. Semuanya lapisan ke-11. Saat ke-14 istana kehidupan berdiri tegak di kubah surga, kekuatan ruang waktu yang tak terbatas melonjak, semua orang menyaksikan kekuatan Xiao Fei benar-benar diblokir. Bahkan kekuatan cincin Dewa Xiao Fei yang berusia 40 juta tahun tidak dapat maju lagi, tidak dapat menyeberang lagi. Pada saat ini, tiba-tiba, tubuh Yang Xiaotian melihat gelombang lain dalam cahaya suci, dan tanpa diduga, jajaran besar kota suci 100 orang suci sepenuhnya diaktifkan pada saat ini, meledak dengan kecemerlangan yang hebat. Di tengah keheranan semua orang, satu lagi istana kehidupan terbang keluar. Ketika istana kehidupan ini terbang keluar, semua istana kehidupan yang berada di dalam kubah surga dari Yang Xiaotian meledak dengan cahaya cemerlang bagaikan sinar matahari. Deretan besar kota suci 100 orang suci bersinar lebih intens lagi. Kekuatan yang awalnya diblokir Xiao Fei mulai terdorong mundur. Terus-menerus ditolak. Seperti gelombang raksasa yang bertemu dengan gelombang super yang lebih dahsyat, dan saling dorong mundur. 15 Istana Kehidupan. Bab 1386, Yang Xiaotian, jika kau berani, gunakan pedangmu. 15 Istana Kehidupan memancarkan cahaya tak terhingga, cahaya surgawi yang menyilaukan, menerangi setiap sudut kota suci, menerangi daratan dan pegunungan, sungai, dan hutan di luar kota suci. Pada saat ini, semua tokoh berkuasa di alun-alun tercengang, mengangkat kepala mereka dengan takjub. Melihat ke atas ke-15 istana kehidupan lapisan ke-11 yang bagaikan matahari. Pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah berada di surga. Kekuatan ruang waktu menenggelamkan segalanya. Melihat kekuatannya yang 40 juta tahun itu dibatalkan, Xiao Fei sama terkejutnya, menatap tak percaya ke arah kubah surga, cahaya dari 15 istana kehidupan terlalu terang, begitu terangnya hingga menyakiti matanya. 15 istana kehidupan. Bagaimana bisa ada 15 istana kehidupan di dunia ini? 15 istana kehidupan. Dia benar-benar melihat 15 istana kehidupan yang mustahil. 15 istana kehidupan adalah satu hal, tetapi kuncinya adalah bahwa mereka adalah 15 istana kehidupan lapisan ke-11. Deng Feitian dan Meng Sueyun juga tercengang. Pikiran Liu Zhan kosong. Dia mengira jika Yang Xiaotian berhasil menerobos ke alam leluhur surgawi, dia mungkin bisa menyingkat 12 atau bahkan 13 istana kehidupan. Dia tidak pernah menyangka Yang Xiaotian akan memadatkan 14 istana kehidupan. Lagi pula, sangat sulit untuk menyingkat istana kehidupan lapisan ke-11 untuk Yang Xiaotian, apalagi 14 di antaranya, itu terlalu sulit. Tetapi sekarang, bukan 12, bukan 13, atau bahkan 14. Dia menarik napas dalam-dalam, tetapi tangannya masih gemetar. Jika Yang Xiaotian memadatkan 15 istana kehidupan, lalu. Begitu dia memikirkan hal ini, dia melihat kekuatan cincin surgawi 40 juta tahun milik Xiao Fei hancur total. Xiao Fei meraung, seperti singa mengamuk yang sangat marah, mengeluarkan raungan buas dari sang Raja Singa. Xiao Fei dengan panik mengaktifkan kekuatan puncak lapisan ke-10 leluhur surgawi, keilahiannya berputar cepat seperti gasing, dan cahaya cincin surgawi 40 juta tahun melonjak, kekuatannya memancar keluar tanpa terhentikan. Ledakan. Di tengah gelombang cahaya surgawi dari 8 tubuh surgawi Xiao Fei, lingkaran cahaya merah keemasan terbentuk. Dengan berkah kekuatan cincin surgawi 40 juta tahun, kekuatan 8 tubuh surgawinya meningkat sekali lagi, penghalang pertahanan semakin diperkuat, kekuatan yang awalnya mundur terhenti. Xiao Fei meraung, Yang Xiaotian, bahkan jika kamu memiliki 15 istana kehidupan, lalu apa? Aku memiliki cincin surgawi 40 juta tahun, cincin surgawi 40 juta tahun tidak terkalahkan. Membunuh. Dia dengan gila mengaktifkan tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi,
hanya untuk melihat pedang Qi yang berputar membentuk kolom pedang yang menakjubkan yang meledak ke arah Yang Xiaotian. Orang-orang dari Akademi Suci Kuno melihat bahwa Xiao Fei tidak hanya mampu menahan kekuatan 15 istana kehidupan Yang Xiaotian tetapi juga mulai melakukan serangan balik, dan tidak dapat menahan diri untuk menyalakan kembali harapan mereka. Dekan, meskipun 15 istana kehidupan Yang Xiaotian kuat, cincin surgawi 40 juta tahun milik kakak senior Xiao bahkan lebih kuat. Seorang murid Akademi Suci Kuno berseru dengan gembira. Kakak senior Xiao pasti menang. Yang Xiaotian pasti kalah. Dia tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Namun saat dia baru saja selesai bicara, dia melihat 15 istana kehidupan milik Yang Xiaotian tiba-tiba berdenyut dengan cahaya, dan semua tiang pedang menakjubkan milik Xiao Fei hancur berkeping-keping bagaikan pasir. Yang Xiaotian mengaktifkan 15 istana kehidupannya, menyebabkan kekuatan ruang waktu yang bergejolak dan menderu meledak, aliran udara dalam ruang arena hampir tampak mendidih pada saat itu. Tinju Dewa Ruang Waktu Istana Kehidupan 15. Yang Xiaotian meninju dengan ganas. Saat kekuatan tinju Yang Xiaotian meletus, ruang itu tampak seperti akan meledak. Kekuatan 15 istana kehidupan meletus. Ledakan. Kekuatan tinju terkondensasi dari 15 istana kehidupan menghantam penghalang yang diciptakan oleh kekuatan cincin surgawi selama 40 juta tahun. Penghalang itu meledak akibat benturan tersebut. Kekuatan tinju yang tak terhentikan terus menghantam Xiao Fei. Tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi, pedang Qi mengeluarkan suara mendengung, berusaha menghalangi kekuatan tinju, namun bagaikan kulit telur, pedang itu pun hancur. Pedang Qi berhamburan dengan dahsyat. Kekuatan tinjunya maju tak terhentikan, terus menghancurkan dan menghancurkan penghalang tubuh surgawi Xiao Fei satu demi satu. Akhirnya, hal itu terjadi di depan Xiao Fei. Mata Xiao Fei dipenuhi kepanikan dan teror, dia menyerang dengan tangan kanannya sebagai balasan. Namun, saat bersentuhan, ia merasakan suatu kekuatan yang luar biasa kuatnya sehingga tidak dapat ditahan, melemparkannya ke belakang. Dor, Xiao Fei menabrak penghalang pertahanan di sekitar arena. Penghalang pertahanan itu berguncang hebat, seakan-akan hendak hancur. Xiao Fei jatuh ke tanah, meludahkan darah, dan mengotori lantai arena. Murid-murid Akademi Suci Kuno yang tadinya bersemangat tiba-tiba terdiam, sementara Chen Deseng dan yang lainnya, yang telah menyalakan kembali harapan mereka, semuanya memucat. Pukulan Yang Xiaotian terasa seperti pukulan di hati mereka. Seluruh kota suci tampak terdiam. Hanya suara gemuruh kekuatan dahsyat dari 15 istana kehidupan yang terdengar tiada henti. Xiao Fei berbaring di sana, merasakan lengan kanannya mati rasa, dia menggunakan tangan kirinya untuk menopang tubuhnya, dengan gemetar dia berdiri kembali, menatap Yang Xiaotian dengan kaget dan marah, niat membunuh di matanya tidak berubah. Yang Xiaotian, jika kau berani, gunakan pedangmu. Dia meraung, sekali lagi mengaktifkan sepenuhnya kekuatan puncak leluhur surgawi, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya. Pedang terbang yang tak berujung ini melesat ke arah Yang Xiaotian. Dengan berkah cincin surgawi 40 juta tahun dan kekuatan tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi, masing-masing pedang terbang ini cukup untuk mengalahkan banyak makhluk lapisan pertama tertinggi, lapisan kedua, bahkan lapisan ketiga. Menghadapi pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya yang mendekat, Yang Xiaotian tetap dingin. Kekuatan 15 istana kehidupan hanya berdenyut, menangkis setiap pedang terbang satu persatu. Pedang terbang yang ditolak terbang kembali ke arah Xiao Fei. Wajah Xiao Fei berubah drastis saat dia melihat pedang terbang kembali. Dia buru-buru menghindar, tetapi masih terkena pedang terbang yang kembali. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya menembus penghalang tubuh surgawi Xiao Fei, melewati tubuhnya, membawa Xiao Fei untuk sekali lagi menabrak penghalang yang mengelilingi arena. Penghalang itu bergema dengan suara menggelegar. Itu benar-benar meledak. Xiao Fei terlempar tinggi ke udara oleh pedang terbang, dan dipaku pada pilar batu di tepi alun-alun. Darah dengan cepat menodai pilar batu menjadi merah. Pilar batu itu bergetar tak henti-hentinya. Pecahan batu beterbangan kemana-mana. Penghalang di sekitar arena murid sekte dalam, yang mampu menahan serangan banyak ahli tingkat keempat tertinggi, tetap hancur berantakan. Kekuatan serangan Yang Xiaotian tadi bisa dibayangkan. Melihat Xiao Fei terjepit di pilar batu oleh pedang terbangnya sendiri, semua orang terkejut. Selamatkan dia! Chen Deseng berteriak hampir meraung, menatap Xiao Fei yang bergerak-gerak dan hampir mati. Orang-orang dari Akademi Suci Kuno bergegas panik, terbang ke depan untuk menyelamatkan Xiao Fei, serentetan tangan dan kaki.
Patriark kuno yang memimpin kompetisi Akademi 100 Orang Suci terbangun, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Arena nomor 2, Yang Xiaotian menang. Yang Xiaotian menang. Saat suara itu bergema, gelombang sorak-sorai meletus dari para murid Akademi Suci Dao Surgawi. Hanya Zhao Chen dan leluhur keluarga Zhu yang menunjukkan ekspresi muram. Liu Zhan dan banyak leluhur kuno dari Akademi Suci Dao Surgawi juga tersenyum cerah. Semua orang tahu, kemenangan Yang Xiaotian atas Xiao Fei berarti dia bisa merebut tempat pertama dalam kompetisi ini di antara 4 murid sekte dalam Akademi Suci Agung. Ini suatu kepastian. Banyak murid dari berbagai sekte tertinggi yang datang menonton hampir tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Yang Xiaotian berjalan turun dari arena, sementara Xiao Fei dibawa turun dari pilar batu oleh orang-orang dari Akademi Suci Kuno. Kemudian, setelah beberapa pertandingan berikutnya, Yang Xiaotian muncul sebagai pemenang tanpa ketegangan, dan akhirnya meraih tempat pertama dalam kompetisi ini di antara 4 murid sekte dalam Akademi Suci Agung. Namun, tepat ketika Dekan Akademi 100 Orang Suci, Wang Tong, hendak secara pribadi menghadiahkan Yang Xiaotian 3 obat surgawi 70 juta tahun, Chen Deseng dari Akademi Suci Kuno tiba-tiba berbicara, "Tunggu. Bab 1387, Anda harus tahu, ini adalah pil surgawi tertinggi kelas surgawi 11 kesengsaraan." Ketika mendengar Chen Deseng berbicara untuk menghentikannya, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Chen Deseng. Liu Zhan juga menatap Chen Deseng. Apakah Chen Deseng akan melakukan aksinya lagi? Namun, persaingan di antara 4 Akademi Suci Agung telah diputuskan, dan bahkan jika Chen Deseng ingin membuat masalah, itu akan sia-sia. Chen Deseng menatap Yang Xiaotian dan bertanya, "Yang Xiaotian, di babak pertama alam rahasia, 62 murid dari Akademi Suci Kunoku tewas. Apakah kau membunuh mereka?" Setelah mengatakan ini, dia melotot tajam ke arah Yang Xiaotian. Ekspresinya seolah-olah ingin mencabik-cabik Yang Xiaotian. Mendengar ini, Liu Zhan berkata dengan dingin, "Dekan Chen, di babak pertama alam rahasia, 134 murid dari Akademi Suci Dao Surgawiku tewas. Murid-murid Akademi Suci Kunomu yang membunuh mereka, kan?" Chen Deseng kehilangan kata-kata. Dia menatap Yang Xiaotian, "Yang Xiaotian, lebih baik kau berharap aku tidak mengetahuinya. Jika ternyata 62 murid dari Akademi Suci Kunoku yang meninggal di alam rahasia dibunuh olehmu, tak seorang pun akan bisa melindungimu. Bahkan Akademi Suci Dao Surgawi pun tidak bisa. Ayo pergi." Selesai berbicara, dia membawa murid-murid Akademi Suci Kuno pergi, bahkan tidak menginginkan hadiah. Tentu saja, pada kenyataannya, kali ini baik kelompok gerbang dalam maupun kelompok murid inti dari Akademi Suci Kuno tidak berhasil mencapai 3 besar. Oleh karena itu, tidak ada penghargaan sama sekali. Saat Chen Deseng memimpin orang-orang dari Akademi Suci Kuno pergi, Dekan Wang Tong dari Akademi 100 Orang Suci tersenyum lebar dan secara pribadi menyerahkan 3 obat dewa 70 juta tahun kepada Yang Xiaotian, dan menyampaikan undangan, "Sahabat Yang, jika Anda punya waktu di masa depan, jangan ragu untuk mengunjungi Akademi 100 Orang Suci lebih sering dan memberi Deng Feitian dan yang lainnya beberapa petunjuk dalam pedang Dao." Yang Xiaotian menerima 3 obat dewa 70 juta tahun dan berkata sambil tersenyum, "Dekan Wang, kau terlalu baik. Ilmu pedang Daoku yang sedikit ini tidak layak untuk dinasihatikan orang lain." Wang Tong menghela napas sambil tersenyum, "Seorang pahlawan muncul di usia muda, bukankah teman yang telah berkultivasi kurang dari 100.000 tahun?" Yang Xiaotian tersenyum tetapi tidak mengiyakan. Kemudian Wang Tong memberi tanda pada Yang Xiaotian. Hadiah bagi yang pertama memasuki gerbang dalam memungkinkan seseorang untuk berkultivasi di Laut Yuan Suci selama setahun. Pada saat itu, Yang Xiaotian dapat menggunakan token ini untuk memasuki Laut Sein Yuan. Yang Xiaotian berterima kasih pada Wang Tong. Di bawah panggung, Deng Feitian memandang Yang Xiaotian dengan suasana hati yang agak rumit. Setelah menerima hadiah, banyak tokoh kuat datang memberi selamat pada Yang Xiaotian. Beberapa bahkan merupakan master sekte dari sekte tertinggi atau kepala keluarga bangsawan bijak. Setelah berbasa-basi sebentar, Liu Zhan dan yang lainnya membawa Yang Xiaotian kembali ke kediaman Akademi Suci Dao Surgawi. Sepanjang jalan, Liu Zhan tidak bisa berhenti tersenyum. Tentu saja, dia sendiri bahkan tidak menyadarinya. Di tengah jalan, Liu Zhan tertawa terbahak-bahak, dan kembali di kediamannya. Tawa itu bahkan lebih keras lagi, lalu ia memberi instruksi agar malam ini ada pesta di Akademi Suci Dao Surgawi untuk merayakannya. Pada pesta perayaan malam itu,
Yang Xiaotian juga hadir. Meskipun ia sangat ingin memurnikan pil surgawi tertinggi surgawi tingkat ke-11 untuk ditukar dengan air suci Dao surgawi lapisan kelima, betapapun mendesaknya, ia harus menghadiri pesta itu. Malam harinya, Yang Xiaotian kembali ke pelataran rumahnya, lalu meninggalkan kediaman bersama tetua Jiang, dewa pengobatan King Ming, dan Nona Meng. Mereka pun keluar dari kota suci dan mencari tempat terpencil untuk mulai memurnikan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan. Karena ini adalah pertama kalinya menangani 5 api surgawi kacau besar untuk alkimia, Yang Xiaotian memakan waktu lebih lama untuk tungku pertama dari pil surgawi tertinggi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan. Pada tungku kedua, waktunya sedikit dipersingkat. Dengan penyempurnaan tungku ketiga dan keempat dari pil surgawi tertinggi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan, Yang Xiaotian menjadi lebih mahir. Menjelang fajar, Yang Xiaotian telah memurnikan 10 tungku pil surgawi tertinggi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan. Meski begitu, Yang Xiaotian masih merasa itu terlalu lambat. Dengan kecepatan ini, untuk memurnikan 2000 pil akan memakan waktu 3 hingga 4 bulan. Itu tidak akan berhasil, dia masih perlu memasuki Laut Seine Yuan untuk berkultivasi. Berdasarkan aturan, ia harus memasuki Laut Seine Yuan untuk berkultivasi dalam waktu 3 bulan. Jika melebihi 3 bulan, waktu kultivasi Yang Xiaotian di Laut Seine Yuan akan berkurang. Jika ia memasuki laut setelah 4 bulan, ia hanya memiliki 11 bulan untuk berkultivasi di sana. Jadi, Yang Xiaotian mempercepat prosesnya. Namun, menangani 5 jenis api surgawi caotik untuk alkimia benar-benar menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa surgawi, yang mengharuskan Yang Xiaotian beristirahat dan memulihkan diri setelah setiap 10 tungku. Di masa lalu, saat menangani 4 jenis api surgawi caotik untuk alkimia, ia perlu beristirahat dan memulihkan diri hanya setelah 20 tungku. Sepertinya aku perlu menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan jiwa surgawiku. Saat beristirahat, Yang Xiaotian berpikir dalam hati. Selama bertahun-tahun, seiring bertambahnya kekuatan jiwa surgawinya juga terus meningkat, tetapi sekarang menangani 5 jenis api surgawi caotik untuk alkimia, kekuatan jiwa surgawinya agak kurang. Setelah beristirahat dan memulihkan diri, Yang Xiaotian melanjutkan alkimia. Di akhir perjamuan tadi malam, dia sudah memberitahu Liu Zhan bahwa dia ingin tinggal di dunia 100 orang suci untuk beberapa waktu, jadi dia tidak kembali bersama orang-orang Akademi Suci Dao Surgawi untuk saat ini. Karena itu, dia tidak khawatir Liu Zhan dan orang lain akan mencarinya nanti. Waktu berlalu. Beberapa hari kemudian, Liu Zhan dan yang lainnya berangkat kembali ke Akademi Suci Dao Surgawi. Zhao Chen, melihat Yang Xiaotian tidak kembali bersama mereka, punya pikiran dalam benaknya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Liu Zhan, "Dekan, bukankah Yang Xiaotian akan kembali bersama kita?" Liu Zhan melirik Zhao Chen, matanya setajam elang, dan bertanya, "Hall Master Zhao, kita telah kehilangan begitu banyak murid Akademi Suci Dao Surgawi di alam rahasia kali ini, bagaimana penyelidikanmu?" Zhao Chen gelisah, "Aku telah menyelidiki dengan sekuat tenaga akhir-akhir ini. Beberapa murid yang tewas berasal dari keluarga bangsawan bijak. Aku beri kalian waktu 1 tahun untuk menyelidikinya." Liu Zhan menatap Zhao Chen, "Kalau kalian tidak bisa menyelesaikannya dalam setahun, kalian sendiri yang harus mundur." Wajah Zhao Chen berubah. "Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Aku ingin berkultivasi," kata Liu Zhan tanpa ekspresi. Lebih dari 2 bulan berlalu. Dengan usaha keras Yang Xiaotian, dia akhirnya menghabiskan semua bahan obat dan memurnikan lebih dari 2000 pil surgawi tertinggi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan. Menatap tumpukan lebih dari 2000 pil surgawi tertinggi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan di depannya, Yang Xiaotian menyeka keringat dari dahinya dan memperlihatkan senyum gembira. Berdiri di sana, baik Jiang Tua maupun Dewa Pengobatan King Ming memandang tumpukan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan dengan keheranan yang tak tersamarkan. Perlu diketahui bahwa ini adalah pil surgawi tertinggi kelas surgawi ke-11 kesengsaraan. Bahkan bagi 4 Akademi Suci Agung, memperoleh 100 pil surgawi tertinggi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan akan sulit, namun kini lebih dari 2000 telah diletakkan di hadapan mereka. Dewa Pengobatan King Ming, yang selalu terobsesi dengan alkimia, memandang pil surgawi tertinggi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan di depannya dengan merasa haus. Yang Xiaotian dengan hati-hati menyimpan semua pil surgawi tertinggi, dan kemudian kembali ke kota suci bersama Nyonya Meng, Jiang Tua, dan beberapa orang lainnya. Kembali ke kota suci, hari sudah larut malam.
Dia tidak kembali ke kediaman Akademi Suci Dao Surgawi tetapi malah menyewa sebuah halaman bersama beberapa orang dan kemudian menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan sendirian untuk menuju ke serikat dagang terbesar di kota suci, Kamar Dagang Dongsheng. Kamar Dagang Dongsheng merupakan serikat dagang terbesar di dunia 100 orang suci, dan dalam hal kekuatan finansial dan pengaruh, serikat ini tidak lebih lemah dari Asosiasi Dagang Tiansheng di dunia Institut Suci Dao Surgawi. Kamar Dagang Dongsheng seharusnya memiliki air suci Dao Surgawi lapisan kelima yang cukup, kan? Dalam perjalanannya ke Kamar Dagang Dongsheng, Yang Xiaotian agak khawatir tentang apakah Kamar Dagang Dongsheng memiliki cukup air suci Dao Surgawi lapisan kelima. Lagi pula, jumlah air suci Dao Surgawi lapisan kelima yang ingin ditukarnya bukanlah jumlah yang sedikit. Pada saat ini, Presiden Kamar Dagang Dongsheng sedang mendengarkan laporan bawahannya tentang penyelidikan pria bertopeng kepala naga. Dalam beberapa tahun terakhir, Kamar Dagang Dongsheng telah mencari pria bertopeng kepala naga misterius yang muncul di dunia Institut Suci Dao Surgawi. Bab 1388, ada 4 kursi. Presiden Kamar Dagang Dongsheng merasa kecewa setelah mendengar dari bawahannya bahwa masih belum ada jejak pria bertopeng kepala naga. Presiden, kami telah mengerahkan pasukan dari dunia Akademi Suci Dao Surgawi untuk mencari dan menyelidiki dengan sekuat tenaga. Tetapi pria bertopeng kepala naga itu hanya muncul 2 kali dan menghilang tanpa jejak setelahnya. Benar-benar tidak dapat dilacak, kata seorang tetua dari Kamar Dagang Dongsheng dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, Presiden Kamar Dagang Dongsheng melambaikan tangannya dan berkata, teruslah mencari. Kamu boleh pergi sekarang. Ya, Presiden. Setelah para tetua Kamar Dagang Dongsheng pergi, Presiden kembali ke halaman rumahnya sendiri. Dia baru saja kembali ke halamannya ketika tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang, Presiden Chen, apakah Anda mencari saya? Presiden Kamar Dagang Dongsheng terkejut, siapa? Dia segera berbalik dan melihat seorang pria bertopeng kepala naga muncul dari kegelapan di halaman. Melihat topeng kepala naga itu, seluruh tubuh Presiden Kamar Dagang Dongsheng bergetar, suaranya agak bergetar, kau tuan topeng kepala naga dari dunia Akademi Suci Dao Surgawi. Topeng kepala naga, Yang Xiaotian mengangguk. Presiden Kamar Dagang Dongsheng, melihat Yang Xiaotian mengangguk, sangat gembira dan gembira, merasa seolah-olah kebahagiaan telah turun dari surga. Si topeng kepala naga misterius itu benar-benar datang untuk mencarinya. Mungkinkah itu? Memikirkan hal itu, dia hampir tidak dapat menahan rasa gembiranya, seluruh darah di tubuhnya mengalir dengan cepat. Mengapa Anda, Tuan, datang ke sini? Tanyanya gugup dan penuh harap sambil menatap Yang Xiaotian. Saya datang untuk menukar beberapa barang dengan Anda, jawab Yang Xiaotian. Mendengar Yang Xiaotian memang datang untuk bertukar barang dengannya, Presiden Kamar Dagang Dongsheng merasa seperti ditabrak meteorit, tetapi itu adalah meteorit kebahagiaan. Terima kasih, Tuan, katanya dengan gembira dan penuh rasa terima kasih. Dipilih oleh Tuan Topeng Kepala Naga sungguh merupakan berkah bagi Kamar Dagang Dongsheng. Sebelumnya, Yang Xiaotian telah memilih Asosiasi Perdagangan Tiansheng, tetapi sekarang giliran Kamar Dagang Dongsheng miliknya. Tuan, saya ingin tahu berapa banyak air suci Dao Surgawi lapisan keempat yang ingin Anda tukarkan, dan berapa banyak batu roh kekacauan kelas atas. Dia mencoba menekan kegembiraannya dan bertanya. Mendengar ini, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini aku di sini bukan untuk menukar air suci Dao Surgawi lapisan keempat dan batu roh kekacauan kelas atas. Bukan, Presiden Kamar Dagang Dongsheng tercengang. Pada saat ini, Yang Xiaotian mengeluarkan pil surgawi tertinggi. Ketika pil itu muncul, seluruh halaman dipenuhi aura pil tersebut, dan bunga serta tanaman di halaman tampak memancarkan cahaya yang berbeda. Melihat pil surgawi tertinggi di tangan Yang Xiaotian, jantungnya berdebar kencang, dan dia berseru kaget, ini. Yang Xiaotian melemparkan pil surgawi tertinggi kepadanya. Presiden Kamar Dagang Dongsheng menangkap pil surgawi tertinggi, mengamati ramuan itu di tangannya seakan-akan sedang memegang harta karun tertinggi. Semakin ia memeriksanya, semakin ia tak bisa tenang. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berusaha mengalihkan pandangannya dari pil surgawi tertinggi di tangannya. Setelah mengenali dan memastikan, dia menyadari bahwa pil surgawi tertinggi di tangannya sebenarnya adalah pil surgawi tingkat ke-11 kesengsaraan. Dan itu dekat dengan tingkat surgawi 12 kesengsaraan. Dia menelan ludah dan dengan hati-hati bertanya kepada Yang Xiaotian, saya ingin tahu berapa banyak pil surgawi tertinggi kelas surgawi ke-11 kesengsaraan yang Anda miliki, Tuan. Apa yang ingin kamu tukarkan?
Setelah bertanya, dia menatap Yang Xiaotian dengan gugup, merasa lebih tegang dari sebelumnya. Berapa banyak air suci dao surgawi lapisan kelima yang dimiliki kamar dagang Dongshengmu? Yang Xiaotian bertanya. Mendengar pertanyaan Yang Xiaotian, jantung Presiden Kamar Dagang Dongsheng berdebar kencang. Meskipun Yang Xiaotian tidak mengatakannya secara eksplisit, dari kata-katanya, ia sudah bisa menyimpulkan bahwa Yang Xiaotian memiliki sejumlah besar pil surgawi tertinggi surgawi kelas ke-11. Mungkinkah 100? Lagi pula, bahkan 4 Akademi Suci Agung akan kesulitan mengumpulkan 100 pil surgawi tertinggi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan sekaligus, jadi dia dengan berani berspekulasi bahwa Yang Xiaotian mungkin memiliki 100 di antaranya. Mungkin bahkan 110, 120. Memikirkan hal ini, jantungnya berdebar lebih kencang, dan dia berkata kepada Yang Xiaotian, "Tenang saja, Tuan, Kamar Dagang Dongsheng kami memang punya air suci dao surgawi lapisan kelima. Bagaimana kalau kita tukar satu pil surgawi tertinggi surgawi kelas ke-11 dengan satu porsi air suci dao surgawi lapisan kelima? Bagaimana menurutmu?" Dia kemudian dengan cepat menjelaskan, karena air suci dao surgawi lapisan kelima memang cukup langka. Yang Xiaotian telah menanyakan perkiraan harga sebelum datang dan berkata, "Baiklah." Setelah berhenti sejenak, ia menambahkan, "Saya punya 1000 pil surgawi tertinggi kelas surgawi ke-11 di sini." Sebelum Yang Xiaotian sempat menyelesaikannya, Presiden Kamar Dagang Dongsheng berseru, 1000. Dia dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bahkan ragu apakah dia salah dengar. Benar, 1000. Yang Xiaotian tidak terkejut dengan ekspresi terkejutnya. Jika kemudian Presiden mengetahui bahwa 1000 bukanlah jumlah keseluruhan yang dimilikinya, orang hanya dapat membayangkan reaksinya. Mendengar Yang Xiaotian memastikan jumlahnya memang 1000, hati Presiden sedikit bergetar, 1000. 1000 pil surgawi tertinggi kelas surgawi ke-11. Apakah Kamar Dagang Dongsheng punya 1000 porsi air suci dao surgawi lapisan kelima? Tanya Yang Xiaotian. Ya, ya, ya. Presiden Kamar Dagang Dongsheng menjawab dengan cepat, khawatir Yang Xiaotian akan menunggu lama. Ia segera berbalik dan memasuki aula dalam untuk mengambil air suci dao surgawi lapisan kelima. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan air suci dao surgawi lapisan kelima, yang tersimpan dalam sebuah vas giok yang sangat indah, terbuat dari giok jiwa tertinggi. Vas giok itu sendiri sangat berharga. Yang Xiaotian mengeluarkan artefak surgawi luar angkasa, membuka batasannya, memperlihatkan langit yang penuh dengan pil surgawi tertinggi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan yang mengambang di dalamnya. Pil surgawi tertinggi tingkat surgawi ke-11 kesengsaraan muncul seperti benda-benda langit kecil. Melihat ribuan pil surgawi tertinggi itu, Presiden Kamar Dagang Dongsheng merasakan sensasi yang memusingkan. Ia segera membuka pembatas pada vas giok, yang darinya memancar aura Roh Kudus, sungguh 1000 bagian air suci dao surgawi lapisan kelima. Yang Xiaotian langsung menukar pil surgawi tertinggi dengan air suci dao surgawi lapisan kelima. Dengan 1000 porsi air suci dao surgawi lapisan kelima di tangan, Yang Xiaotian merasakan rasa aman yang nyata. Dengan begitu banyak air suci dao surgawi lapisan kelima, Guru Ding dapat memulihkan sejumlah besar kekuatannya. Saat Ketua Kamar Dagang Dongsheng dengan hati-hati mengemas 1000 pil surgawi tertinggi dengan penuh semangat, Yang Xiaotian menambahkan, "Ketua Chen, saya masih memiliki beberapa pil surgawi tertinggi kelas surgawi ke-11. Apakah Anda memiliki prasasti pedang dao surgawi atau obat dewa 70 juta tahun di kamar dagang Anda?" Masih banyak lagi. Presiden Kamar Dagang Dongsheng menatap Yang Xiaotian dengan tak percaya. Masih lebih dari 1000. Jawab Yang Xiaotian. Dalam kompetisi 4 Akademi Suci Agung, dia menemukan 4 prasasti pedang dao surgawi di alam rahasia, dan dengan 4 lagi, dia dapat mengolah domain 15 pedang hingga mencapai penguasaan puncak. Masih lebih dari 1000. Seolah-olah Presiden disambar petir surgawi, berdiri di sana tak bergerak, menatap Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menyadari betapa dahsyatnya dampak yang ditimbulkan oleh begitu banyak pil surgawi tertinggi surgawi tingkat ke-11 pada pikiran seseorang, jadi dia melunakkan pendekatannya sebelum bertanya, "Presiden Chen, apakah Kamar Dagang Anda memiliki prasasti pedang dao surgawi?" Presiden Kamar Dagang Dongsheng tiba-tiba tersadar, lalu menarik napas dalam-dalam, "Ya, Kamar Dagang Dongsheng kami memiliki 4 prasasti pedang dao surgawi." 4. Yang Xiaotian merasakan ledakan kegembiraan. Pertanyaannya adalah apakah keempat prasasti pedang dao surgawi ini mempertahankan ki pedang dao surgawi mereka yang lengkap.